Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-10. Selamat mendengarkan. Dengan sekejap mata, ia telah terluncur dari mercuk gunung kemuliaan yang tinggi, terperosok masuk ke dalam lembah kehinaan yang dalam. Adalah halnya sebagai dari jung turun ke sampan, sekalian mereka yang 4 hari yang baru lalu memuji dan memuliakannya, sekarang tentulah menertawakan, memperolok-olokkan dan menghinakannya. Bukankah yang dipuji dan dimuliakan itu hanya matahari yang meningkat naik, bukan yang mengunjur turun? Jika berani ia sekarang memperlihatkan dirinya di luar rumahnya, niscaya ia akan ditunjuk oleh orang banyak dengan jarinya yang bengkok, seraya berkata dengan mencibirkannya, "Lihat tuh, berjalan Master Doktor, anak tukang pedati. Kalau awak pipit, mengapa hendak membubung terbang ke langit tinggi sebagai elang?" Tetapi jika ia hendak menghitamkan kampung halamannya, kemana ia akan pergi? Minta pindahkah ia dari Padang atau keluar sama sekali dari jabatannya yang tinggi ini? Jika ia keluar dari pekerjaannya, dapatkah ia turun kembali ke tingkat bapaknya tukang pedati, mengembara ke sana kemari, menambangkan pedatinya untuk mencari sesuap pagi dan sesuap petang? Tetapi pula, dapatkah ia mengerjakan pekerjaan tukang pedati itu? Karena ia telah dibiasakan oleh ayah angkatnya mengerjakan pekerjaan yang halus. Jika ia dari semula tetap tinggal pada bapaknya tukang pedati, niscaya mudahlah baginya akan melakukan pekerjaan yang kasar ini. Perbuatan ayah angkatnya ini yang tentulah baik maksudnya telah membawanya kepada keadaan yang sulit. Apakah tidak lebih baik kalau ia dahulu ditinggalkan saja pada bapaknya tukang pedati itu? Atau kalau ayah angkatnya hendak mengangkat anak, ia mengambil anak dari tingkatan bangsawan Padang? Tengah Mr. Yatim berpikir-pikir sedemikian itu, datanglah ibunya Siti Mariama kepadanya setelah direnungnya anak angkatnya ini beberapa lamanya dari pintu dengan air mata berlinang-linang di pipinya. Dihampirinya lah Mr. Yatim dan duduklah ia di sisinya dengan memeluk bahunya. Berkatalah ia dengan lemah lembut dan pilu suaranya, "Tim, anakku yang kukasihi, walaupun kejadian ini sangat mengharukan pikiranmu dan menyedihkan hatimu, tetapi janganlah engkau lupa akan dirimu. Jangan kau turutkan hati sedih dan rasa kecewa, karena ia dapat menghanyutkan engkau ke laut lepas." Mr. Yatim tiada menjawab karena tiada dapat mengeluarkan perkataan. Hatinya bertambah terharu karena di dalam kejatuhan dan kehinaannya ini masih didengarnya kata-kata manis yang timbul dari dalam hati yang sungguh kasih sayang. Tadi didengarnya dari mulut Putih Bidasari dan sekarang dari ibu angkatnya bahwa mereka masih mengakuinya dan setia kepadanya. Karena tak dapat menahan hatinya, menelungkuplah ia ke pangkuan ibunya sebagai dahulu acap kali dilakukannya tatkala ia masih kecil. Dahulu ia biasa berbuat sedemikian kalau ia kesedihan untuk mendapat bujukan. Sekarang di dalam kepiluannya ini, kesanalah pula ia pergi untuk mencurahkan kesakitan hatinya. "Tim," kata Siti Mariama pula seraya mengusap-usap rambut anaknya, "tak ada kesusahan yang tak dapat diatasi, dan tak ada kesedihan yang tak dapat dilipur. Ingatlah bahwa sekalian percobaan itu hanya permainan dunia, dan sekalian penanggungan dan perasaan itu permainan nasib. Bagaimanapun juga hebat rupa dan rasanya, ia tetap hanya permainan, tidak sungguh dan tidak benar dan tidak pula kekal. Setelah habislah permainan, niscaya akan lenyaplah pula sekalian peranan, dan tinggallah keadaan sedia kala. Hanya tamsil dan ibaratnya lah yang masih tinggal, mengesan dalam hati kita untuk dapat dipergunakan sebagai penyuluh dalam permainan yang akan datang."
Oleh sebab itulah sebaik-baiknya sekalian kecelakaan itu dapat kita sebarkan dan dapat pula kita pandang sebagai suatu latihan kepada kecelakaan yang lebih besar lagi yang mungkin datang sesudah itu. Karena sesungguhnya sekalian kecelakaan dan malapetaka itu mengandung hikmah yang besar dan berguna bagi kita dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, asal saja suka dan dapat kita mempergunakannya. Aku yakin bahwa tiap-tiap hujan akan diikuti oleh panas, tetapi tiap-tiap panas pun akan diikuti oleh hujan. Panas dan hujan silang berganti. Itulah kehidupan yang fana dalam dunia ini. Panas selalu akan memersihkan sekalian yang hidup dan akhirnya membawa kematian. Hujan selalu akan menimbulkan air bah yang akan menghanyutkan sekalian yang hidup dan akhirnya membawa kematian juga. Tak ada yang tetap melainkan Tuhan. Sekaliannya berubah-ubah. Yang susah akan menjadi senang dan yang hina akan menjadi mulia juga. Sekaliannya ini bukan hanya kata-kataku saja, tetapi sesungguhnya keyakinan yang ditimbulkan oleh perasaanku. Oleh sebab itu, aku yakin pula keadaanmu sekarang ini pun akan menjadi baik kembali, dan cita-citamu akan sampai juga. Buah kemenangan yang diperoleh sesudah peperangan, sebagai kau ketahui, akan lebih lezat rasanya daripada buah kemenangan yang diperoleh sebagai hadiah. Tentang asal-usulmu, walaupun bertimbun bukti dan saksi yang mengatakan engkau anak tukang pedati, tetapi hati kecilku mengatakan tidak. Mereka bersaksikan manusia dan bukti dunia, tetapi aku bersaksikan Tuhan dan bukti jiwaku. Mana yang benar, nanti akan kita lihat. Akan engkau, biarpun bagaimana juga halmu dan apa juga yang akan terjadi atas dirimu, aku sekali telah mengaku anak atas dirimu. Engkau akan tetap tinggal anakku dunia akhirat. Kasih sayangku kepadamu tidak sebagai embun di ujung rumput. Mr. Yatim mengangkat kepalanya dari pangkuan ibunya dan mencium tangan ibunya dengan sangat hasratnya, karena sekalian perkataan ibunya dan kasih sayangnya yang dinyatakannya dalam kesusahannya ini termasuk benar ke dalam hatinya dan diterimanya dengan perasaan sangat terima kasih. Sebagai telah kita bayangkan dahulu, Siti Mariamah seorang perempuan Padang yang bersekolah dan dapat dikatakan terpelajar. Oleh sebab itulah pikirannya tiada kuno lagi dan dapat memahamkan pikiran dan tujuan kaum muda. Itulah yang menukar pikiran suaminya sehingga Sultan Alamsyah walaupun kaum bangsawan, tetapi perhatiannya condong kepada kaum muda, sehingga ia banyak menurut aliran kaum muda. Itulah sebabnya ia tiada suka kawin-kawin sebagai kebanyakan bangsawan Padang dan berani menyekolahkan Mr. Yatim sampai ke negeri Belanda. Putih Bidasari sampai ke sekolah menengah dan membiarkan kemenakannya ini bercampur gaul dengan pemuda-pemudi lain sebagai adat kaum muda, dan ialah pula yang meminta kepada suaminya mengambil Mr. Yatim waktu kecilnya karena mereka tiada beranak, dan Siti Mariamah khawatir suaminya beristri pula karena ingin mempunyai anak. Oleh karena seorang anak laki-laki rasanya belum cukup untuk menghibur Sultan Alamsyah dan pula untuk mengambil hati orang tua Putih Bidasari, diambilnyalah Putih Bidasari dan dipeliharanya di rumahnya sebagai anak kandungnya. Setelah kedua anaknya ini besar, dilihatnya dengan gembira perhubungan kedua anak kian lama kian erat. Dengan ini diharapkannya bukan saja kedua anaknya yang memang sangat dikasihinya, akan tetapi bercampur dengan begitu dapat pula ia melepaskan utang suaminya terhadap kemenakannya dengan cara yang lazim di Padang, yaitu mengawinkan anak dengan kemenakan. Tetapi diharapnya pula supaya keluarga suaminya dan keluarga iparnya Putih Renosari juga agak renggang, karena pertikaian paham kaum muda dan kaum tua dapat menjadi rapat kembali. Tetapi benih usahanya ini tiada jatuh ke tanah subur, melainkan mati lemas di dalam tanah, bahkan menambah curiga keluarga Putih Renosari kepada keluarga Sultan Alamsyah.
Walaupun pendidikan dan kebebasan yang diberikan Sultan Alamsyah kepada Putih Bidasari sebagai duri di mata orang tuanya, tetapi Putih Renosari belum berani berbuat apa-apa karena mereka masih sangat bergantung kepada adiknya Sultan Alamsyah. Sekarang setelah Hop Jaksa ini melangkauinya dalam perkawinan anaknya Putih Bidasari, terlebih-lebih setelah Baginda Mais yang kaya raya itu meminang Putih Bidasari, hilanglah khawatir hatinya tidak akan mendapat pertolongan lagi dan keluarlah dendam lamanya berlipat ganda sebagai yang telah dicurahkannya tadi kepada adiknya Sultan Alamsyah. Pun kepada Siti Mariamah Putih Renosari memperlihatkan dendam kesumatnya karena ia sekali-kali tiada dibawa berunding oleh Putih ini tentang hal Mister Yatim dan Putih Bidasari, sehingga ia tiada mengeluarkan perkataan barang sepatah pun. Tetapi karena itulah pula ia terlepas dari serangan-serangan yang mungkin tak mudah dapat ditangkisnya. Lagi pula ia sebagai orang datang dalam keluarga Hop Jaksa ini tiada berhak mencampuri perkara suaminya. Begitu pula Sultan Baheram, walaupun ayah Putih Bidasari sekalipun, ia tetap orang semenda, orang luar. Hal Putih Bidasari ini adalah semata-mata perkara Putih Renosari dan adiknya Sultan Alamsyah. Bukan sedikit penanggungan dan perasaan Siti Mariamah sebagai istri orang bangsawan yang berpangkat tinggi di Padang. Sebagai istri biasa ia sudah kurang disukai oleh iparnya Putih Renosari, apalagi sebagai istri yang tunggal, karena ialah yang menyebabkan Sultan Alamsyah tiada suka beristri lagi. Sehingga bangsawan ini dihinakan orang, dikatakan tak laku karena sesuatu cacat, dan karena itu pula kurang uang jemputan yang diterima oleh Putih Renosari untuk adiknya ini. Oleh sebab itu dituduhnya lah iparnya ini telah memberi makan perbuatannya kepada suaminya Sultan Alamsyah, yaitu guna-guna, sehingga suaminya patah siku dan mati kutu tunduk kepadanya dan menurut sebarang katanya. Lain daripada itu, sebab Siti Mariamah menyetujui pula paham kaum muda yang sangat dibencinya. Bukan ejekan dan penghinaan saja yang diterimanya dari iparnya ini, tetapi penggodaan yang lain-lain pun dari permulaan ia kawin dengan Sultan Alamsyah sampai kepada waktu itu. Asung, fitnah, khisyit, khianat sampai dikerjakannya dengan guna-guna. Hendak diracun dan dibunuh, tetapi sekaliannya itu dapat dihindarkannya dengan sabar dan keteguhan hatinya. Jadi tuduhan Ibu Bidasari tadi tentang asal-usul hamba memang beralasan? Tanya Mister Yatim yang baru dapat mengeluarkan suaranya kepada ibunya. Marilah kita tanyakan kepada ayahmu, karena ialah yang lebih mengetahui hal ihwalmu. Pikiranku sendiri tentang asal-usulmu sudah kukatakan. Biarpun sekota Padang ini orang mengatakan engkau anak tukang pedati, ibu tak percaya dan tak pula akan percaya. Mustahil anak domba akan menjadi anak harimau, tak masuk dalam akalku. Tetapi keyakinanku ini tak dapat kukeluarkan tadi. Pertama, karena tak ada suatu bukti pun yang nyata yang dapat kukemukakan, sehingga tak ada seorang pun yang akan percaya kepada perkataanku itu. Kedua, karena aku dalam hal Bidasari tak dapat campur tangan, karena aku orang lain. Walaupun aku 13 tahun memelihara dan mendidiknya sebagai anak kandungku sendiri. Perkara perkawinan Bidasari semata-mata hak ibu dan mamanya. Setelah sampai mereka kelangkan dalam, dilihatnya merela Sultan Alamsyah sedang duduk termenung seorang diri, merenung ke hadapan rumahnya, sehingga tiada didengarnya Mister Yatim dan istrinya datang menghampirinya. Mukanya merah sebagai sekalian darahnya naik ke kepalanya, tangannya yang dikepalakannya gemetar dan napasnya sesak. Udo, ini Yatim, tidak bertanya apa-apa, kata Siti Mariamah perlahan-lahan. Seakan-akan terkejut diangkatnya lah kepalanya, dan ketika terpandang ia akan Mister Yatim yang sangat berduka cita rupanya, berubah air mukanya yang keras menjadi lembut dan yang marah menjadi sedih. Mengapa, Tim? Marilah duduk dekatku. Apa yang hendak kau tanyakan?
Mr. Yatim duduk di atas kursi yang diduduki Sultan Baheram tadi, sedang ibunya duduk di atas kursi bekas tadi. "Apa yang hendak kau tanyakan?" kata Sultan Alamsyah pula kepada Mr. Yatim. "Tentang tuduhan anak tadi atas asal-usul hamba," jawab Mr. Yatim. "Jadi kau dengar pertikaian kami tadi?" kata Hop Jaksa pula. "Benar ayah, kebenaran hamba dan Bida baru kembali dari rumah Dokter Ajis." "Tuduhan itu tak mungkin. Orang yang mempunyai mata yang nyalang, pikiran yang sehat, dan ilmu firasat, biar sedikit sekalipun tidak akan percaya. Walaupun sekota Padang ini mengatakan engkau anak tukang pedati, Mas akan gunung akan runtuh. Walaupun 1000 ekor anjing sekalipun menyalak, hanya orang yang buta matanya dan tidak mempunyai kira-kira, atau orang yang benci kepadamu atau kepadakulah yang akan menyorak-nyoragikan asung fitnah ini untuk menghinakan kita," kata Sultan Alamsyah, sedang darahnya mulai naik pula ke kepalanya. "Aku tahu memang banyak orang yang tak suka kepadaku dan berbuat bermacam-macam fitnah di belakangku karena dengki khianat atas kemujuranku, pangkatku yang tinggi dan kehormatan orang kepadaku. Dan dengan demikian hendak diburukannya namaku dan dijatuhkannya aku dari pangkatku. Orang benci melihat aku berpangkat Hop Jaksa, melihat harta bendaku masih ada, melihat anakku sampai menjadi Master Doktor, pangkat yang belum pernah dapat dicapai oleh mereka. Benci karena aku tidak hendak menurut adat Padang yang telah kuno, usang dan tak dapat dipakai lagi itu. Benci karena aku menentang pelaturan nenek moyang kita yang pada rasaku tak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Bahkan boleh pula menghalang-halangi kemajuan bangsa kita dan lain-lainnya. Oleh sebab itu dicarikannya titian berakuk untuk aku, supaya aku celaka atau lenyap sekalipun dari dunia ini. Sekalian empedu yang pahit yang telah menyesak di perutnya tadi tetapi belum dapat dikeluarkannya, dimuntahkannya sekarang seakan-akan dengan jalan demikianlah hendak dilepaskannya sakit hatinya kepada saudaranya yang memaki-makinya tadi. Dan karena belum puas hatinya disambungnya pula perkataannya, sedang permintaan anaknya belum dipenuhinya. "Memang demikianlah adat kita di Padang ini, tak dapat melihat orang senang dan berpangkat dipitnahkan, yang tinggi dirubuhkan, tetapi yang rendah diinjak-injak pula, yang kaya dimelaratkan, sedang yang miskin dihinakan. Segala susah, mulia tak baik, hina pun buruk. Bagaimana hendaknya supaya dapat tinggal di Padang ini dengan selamat dan senangnya? Sebagai membawa kuda nakal, didahulukan menyepak, dikemudiakan mendongkak. Herankah kita apabila hampir habis orang di Padang ini lari ke negeri orang, mencari kesejahteraan yang tiada diperolehnya di negerinya sendiri. Setelah lepaslah mereka ke rantau orang, tiadalah mereka ingin pulang kembali, karena di luar negerinya mereka senang, tak diganggu oleh tingkah laku kita di sini, dan bebas dari sekalian ikatan adat istiadat kuno yang tiada dapat diterima mereka lagi dengan pikirannya yang telah berubah. Dan kalau mereka tak kembali lagi setelah tersangkut di rantau orang, mencomelah mereka di kampung, mengatakan yang pergi itu telah lupa kampung halamannya, tak ingat lagi sanak saudaranya, menggemukkan kerbau orang, menyia-nyiakan kerbau sendiri, tak membalas guna dan lain-lainnya. Akan tetapi kalau ada yang beruntung baik dapat mencapai kembali tanah tepi, diharapkan daripadanya ia membawa buah tangan emas berbungkal-bungkal dan intan bercupak-cupak. Jika tiada, diejeklah ia. Sekarang apa akibatnya keadaan yang sedemikian itu? Negeri makin lama makin kosong dan lengang, sebab orang setiap hari keluar, penghasilan makin mundur karena kurang usaha.
Sawah ladang terbengkalai karena tak ada yang mengerjakan. Rumah dan lumbung tak berisi karena orang telah habis. Kampung dan halaman tiada terpelihara sebab tak ada yang mengurus. Yang tinggal di kampung hanya yang tua-tua dan bodoh-bodoh. Kuno-kuno pikirannya, tak dapat memajukan negeri. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.